Mari kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Ini pasal 19 ayat 35, 36, 37. Kesaksian dan penggenapan. Ya, di dalam keempat ayat yang sebelum firman ini, ayat 31 sampai 34, ayat-ayat itu hanya menceritakan apa yang terjadi. Tetapi di dalam ketiga ayat ini, Yohanes menjelaskan mengapa peristiwa itu dicatat. Karena itu kesaksian yang benar yang akan diharapkan akan menimbulkan iman. Dan karena di situ nubuatan firman Allah digenapi, sesuatu yang juga dapat menimbulkan iman. Yohanes pasal 19 ayat 35. Dan ia yang telah melihat hal itu telah bersaksi dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya. Di sini penulis Injil Yohanes, Yohanes, bersaksi bahwa dia adalah saksi mata dan bahwa dia tidak berdusta. Dia juga menjelaskan bahwa tujuannya adalah supaya para pembaca percaya. Seperti yang dijelaskan di dalam video yang membahas pasal 1 ayat 17, tema kesaksian dan iman keduanya sangat penting dan muncul berkali-kali di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil ini, kata benda kesaksian marturia ditemui 14 kali. Demikian juga kata kerja bersaksi martureo ditemui 33 kali. Ini masuk akal jika memang Injil ini ditulis supaya orang percaya melalui kesaksian. Sesuai pasal 20 ayat 31 yang menjelaskan supaya melalui kesaksian ini orang percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Seperti yang kita sudah melihat di dalam Injil Yohanes, Yohanes tidak menyebut namanya sendiri di seluruh Injil Yohanes. 5 kali dia menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Tetapi dalam firman ini, dia merujuk pada dirinya sendiri sebagai ia yang telah melihat itu. Ya, maafkanlah saya membahas tata bahasa Yunani yang sedikit, tidak apa-apa ya. Participle dalam tense perfect, heorakos, ia yang telah melihat, dari kata kerja horao, digabung dengan kata kerja indikatif yang juga tense perfect, itu memarturekan, ia telah bersaksi, dari kata kerja martureo. Ini menegaskan bahwa melihat itu dan bersaksi itu terjadi pada masa lalu dan mempunyai akibat yang berlangsung. Maka saya tambah kata telah 2 kali dalam terjemahan saya. Apa akibat yang berkelangsungan di sini? Ya, kesaksian. Kesaksian yang ada di tangan saudara menantikan iman di hati para pembaca. Tujuan Rasul Yohanes dengan menulis ini adalah supaya kamu percaya. Ya, dilihat sepintas kata kamu, ya, humes, di sini, ya, mungkin nampaknya sama dengan ratusan kali kita sudah melihat kata kamu di dalam Injil Yohanes. Tetapi, rupanya ini pertama kali Rasul Yohanes berbicara langsung pada para pembaca. Sebenarnya ini agak mengejutkan, sungguh mengejutkan. Tiba-tiba ia berbicara langsung kepada kita, para pembaca. Ini mengejutkan. Dan juga ini mempunyai tekanan karena walaupun tidak diwajibkan secara dalam tata bahasa, kata kerja kamu dipakai di sini. Dan itu menambahkan tekanan, dia menekankan itu. Nanti Yohanes akan juga berbicara kepada kita langsung di dalam pasal 20 ayat 31 ditulis,
Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Di sini pernyataan bahwa ia telah melihat hal itu nampaknya terbatas pada darah dan air itu. Tetapi di dalam pasal 21 ayat 24, nampaknya Yohanes merujuk pada seluruh isi Injil Yohanes. Pasal 21 ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Di dalam kedua firman ini, Rasul Yohanes menegaskan bahwa dia saksi mata yang dapat diandalkan. Tema kesaksian yang dikemukakan pertama kali di dalam pendahuluan Injil Yohanes dikembangkan lebih lanjut di sini. Kesaksian adalah supaya orang percaya. Pasal 19 ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Antara segala peraturan yang menjelaskan persiapan domba Paskah, Keluaran pasal 12 ayat 46 berkata, Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah saja. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Demikian juga, Bilangan 9 ayat 12 berkata, Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Kedua ayat ini memberi kesan yang kuat, ada hubungan yang sangat erat antara domba Paskah itu dan Yesus di kayu salib. Tetapi Mazmur pasal 34 ayat 21 hampir sama bunyinya dengan ayat kita di dalam Injil Yohanes. Mazmur 34 ayat 21, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Memang, Tuhan Yesus Kristus adalah penggenapan dari korban Paskah itu. Lebih lanjut, penggenapan dari firman Allah Perjanjian Lama yang diceritakan di dalam ayat ini dan di dalam ayat yang berikut menekankan kedaulatan Allah di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya, bahwa bukan hanya kebetulan saja Tuhan Yesus Kristus ia mati. Dia meninggal karena dia diutus oleh Allah Bapa untuk menyerahkan nyawanya. Dia mati di kayu salib sesuai rencana Allah yang agung. Dan tekanan ini pada kedaulatan Allah muncul cukup sering di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 19 ayat 37. Dan ada pula nats yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Yohanes juga mengemukakan Zakaria pasal 12 ayat 10. Di dalamnya ditulis, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Ini merupakan sebagian dari rencana Allah untuk menebus manusia. Kematiannya direncanakan sejak kekekalan. Ya, ringkasan, keempat ayat yang sebelum firman ini, ayat 31 sampai 34, hanya menceritakan apa yang terjadi. Tetapi di dalam ketiga ayat ini, Yohanes menjelaskan mengapa peristiwa ini ia catat. Karena itu,
kesaksian yang benar yang diharapkan menimbulkan iman. Dan karena di situ nubuatan firman Allah digenapi, sesuatu yang juga diharapkan menimbulkan iman.